Selamat sore rekan semuanya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Marta Maranatha Pangkahan sebagai host pada hari ini. Jadi konten ini bakal kita kasih nama Cuma Rasa. Tapi di sini kita nggak bakal bahas tentang rasa, bukan rasa mantan atau rasa tertinggal, apalagi rasa yang pernah ada. Cuma rasa ini sebenarnya singkatan dari cuaca menyekolahkan Aceh Siaga. Kita bakal bahas tentang fenomena cuaca yang terjadi di wilayah provinsi Aceh, khususnya baik itu tentang kejadian hujan, potensi banjir, longsor, angin kencang, dan banyak hal lainnya. Atau rekan Aceh mungkin punya penambahan konten ini, atau mungkin bisa bertanya seputar cuaca di kolom komentar atau DM di Instagram kita di bawah ini. Di sini kita sudah menghadirkan pakar meteorologi yang sebagaimana beliau juga merupakan kepala stasiun meteorologi Stasiun Sultan Iskandar Muda Aceh, yaitu Bapak Nasrul Abdul SSIMT. Selamat datang Bapak, ini merupakan konten pertama kita yang kita langsung menghadirkan top meteorologi dari Banda Aceh. Sebelum masuk ke topik pembicaraan nih Pak, gimana kabar Bapak sebelumnya Pak? Baik, ya. Jadi pada masa COVID ini kita harus selalu memperhatikan protokol kesehatan. Jadi saya buka dulu ya. Boleh. Untuk bisa berdiskusi. Alhamdulillah kondisi sehat. Ya. Dalam aktivitas sehari-hari saat ini memang Aceh cuacanya musim hujan ya. Setelah kita ketahui ini kan Bapak merupakan top meteorologis Aceh. Boleh tahu nggak sih Pak gimana track record Bapak dari awal mulai karir hingga sampai saat ini Bapak sebagai kepala stasiun meteorologi? Oke, ya baik. Saya mau mengawali profesi sebagai meteorologis atau bukan kalau bilang ahli, sekali. Kalau yang bekerja di bidang meteorologi sejak tahun 97 ya, setelah menamatkan diploma 1 di Akademi Meteorologi dan Geofisika di Jakarta, saya langsung ditetapkan di Bandara Sultan Iskandar di stasiun, waktu itu masih stasiun meteorologi kelas 3 ya, kemudian terus menjadi seorang observer pengamat di Stasiun Bintang. Kemudian tahun 2006 itu ada instalasi radar cuaca di Aceh, terutama khususnya di Bintang. Itu kita diberi tugas sebagai teknisi radar cuaca juga, selain tugas saya sebagai pengamat cuaca. Kemudian selanjutnya kita melanjutkan sekolah diploma juga, diploma meteorologi itu tahun 2010. Setelah itu 2016 saya dipercayakan bersama untuk memimpin stasiun meteorologi Saleh Al-Jismone. Kemudian di 2019 dipromosi ke stasiun meteorologi kelas 2 Islami di Tapan Utara. Kemudian di 2021 kembali lagi ke Aceh ya. Jadi saya kan sebagai kepala stasiun meteorologi kelas 1 Islami. Ya, stasiun meteorologi kelas 1 Islami ini juga sebagai stasiun koordinator ya. Koordinator Provinsi Aceh, di mana kegiatan pembangunan dipusatkan di sini di BMKG Provinsi untuk beberapa kegiatan di seluruh provinsi. Kalau bicara suatu pengalaman, Bapak berarti pengalamannya udah banyak banget ya Pak, dari mulai 2007 ya Pak? 97 hingga pada saat 2015 kembali lagi ke Aceh ya Pak. Udah mulai dari Losmole, Selangit hingga kembali lagi ke Aceh. Oke Pak, jadi belakangan ini Pak, kita katakanlah 1 minggu belakang ini hampir setiap hari hujan di Aceh Pak, yang menyebabkan banyak ada
banyak kejadian pohon tumbang, bahkan daerahnya banyak yang mengalami banjir. Ya. Pertanyaannya gimana nih Pak? Memasuki musim hujan atau ada faktor lain nih di Aceh? Oh iya, kalau saat ini memang Aceh ini telah masuk musim hujan sejak minggu pertengahan atau awal Oktober ya. Nah, kemudian dari mulai Oktober, kemudian di November kemarin ini akumulasi curah hujan dipicu lagi oleh adanya bibit siklon itu tanggal 8 November. Nah, bibit siklon ya. Jadi siklon itu ada bibitnya. Jadi bukan hanya bibit padi ya atau bibit tanaman, tapi siklon juga ada bibitnya. Artinya awal mula bagaimana sejak dia tumbuh menjadi sebuah badan. Ya. Nah, kemudian pada saat itu dimulai pada 8 November itu beberapa kejadian banjir terjadi di Aceh. Ada kejadian banjir di Aceh Utara, kemudian di Aceh Timur, kemudian longsor di Aceh Tenggara, Aceh Tengah, hingga kemarin kita masih mendengar tanggal 29 November itu ada kejadian banjir di Aceh Timur, kemudian juga tanggal 21 November ada kejadian banjir atau longsor di wilayah Betawi dan beberapa hari yang lalu tanggal 1 kita juga memantau dari BMKG Stasiun Besar Muda pengamannya memonitor ada perkembangan bibit siklon lagi itu dinamakan bibit siklon 94W. Jadi bibit siklon ini ya, diawali oleh adanya tekanan rendah di situ. Nah, kita simpulkan di situ secara meteorologis dengan huruf L. Ya, dengan huruf L. Kalau seperti ini ya, ada huruf L, itu low. Nah, kemudian setelah dia meningkat misalnya, semakin lama dia semakin rendah tekanan udaranya. Nah itu kalau L di atas Aceh itu di daerah Nicobar sana itu 1006. Nah kalau yang merendah lagi sampai dengan 1000 itu D, hurufnya berubah jadi D atau depression. Nah, jadi D atau tropical depression. Jadi D ya, depresi. Nah, jadi depresi itu bukan hanya dialami oleh galaunya nafas, tapi juga manusia ada depresinya ya. Depresi galau ya. Galau ini artinya mau berkembang untuk meningkat lagi menjadi TS atau DC, tropical cyclone, atau turun menjadi low lagi, low tekanan rendah, hingga akhirnya nanti dia jadi normal. Nah, pemicu daripada tekanan udara ini menjadi rendah, artinya ada beberapa teori ya, beberapa hal tentang dinamika atmosfer yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah tentang penyinaran matahari. Nah, penyinaran matahari itu di beberapa belahan bumi itu berbeda-beda. Nah, sudut penyinaran matahari itu jadi berbeda-beda sehingga ada bagian yang sangat panas, ada bagian yang sangat dingin. Jadi kalau kita misalkan satu buah bola bumi yang di perut keduduknya itu adalah area ekuator, yang di perut buncitnya bumi itu adalah area ekuator. Itulah area yang paling banyak mendapatkan sinar matahari. Sedangkan di belahan bumi utara dan di belahan bumi selatan itu penerimaan sinar matahari itu jadi berkurang, sehingga di sana lebih tinggi dari daerah ekuator. Nah, itulah maka terjadi yang namanya tekanan udara tinggi dan rendah. Maka udara itu berumus ya, ada tekanan tinggi, tekanan rendah, sehingga terjadi angin. Apa itu angin? Secara awal bisa kita sampaikan bahwa angin itu adalah udara yang bergerak. Udara yang bergerak kemana? Dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Maka di sini mungkin di bagian yang lain, nah itu kita lihat ada pola-pola angin. Ya, pola-pola anginnya di sini ada gambar ya. Nah ini seperti bendera, kemudian ada, nah ini ada bendera. Nah, arahnya berbeda-beda. Nah nanti
nanti ada pola angin namanya streamline, bisa ditunjukkan di sini streamline. Ditunjukkan dan ini bisa juga sebenarnya, tapi ini sebenarnya gradient level winning analisis ini kita tambah berapa nih? Tiga dari sini. Nah, kalau ini gradient wind, jadi arah kecenderungan daripada angin untuk berhembus. Nah, daerah-daerah yang tekanan rendah yang dilambangkan dengan L ini adalah area yang dituju oleh angin tadi. Jadi udara itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi ini pasti sesuatu yang tinggi akan menuju ke rendah. Nah, di sini menuju ke rendah. Jadi kalaupun ada lambang R, semua massa udara akan mengalir di situ. Nah, seperti ini. Nah, di sana itu ada tipun nyato, ya. Itu sudah menjadi tropical cyclone, ya. Jadi sudah di tipun. Nah, kalau itu tekanannya sudah sangat rendah, itu 925 PA. Nah, itu sudah sangat rendah. Di sini masih 1007, di sini 1003, di sini 1008. Sangat rendah di sana sehingga massa udara mengalir ke sana semua dan menjadi sebuah padat. Nah, itu dia. Pak, kalau kita lihat nih Pak, kalau ini masih bibit, ini siklon, berarti ini kemungkinan bisa mati nggak sih Pak? Kalau kayak bibit tanaman kan bisa jadi nggak jadi nih tanamannya, atau bisa jadi malah jadi berkembang tanamannya gitu. Betul. Jadi bibit bisa dia berkembang, bisa mati. Ya. Jadi seperti 92 ini potensinya sudah berkurang. Ya. Tapi kalau 94 itu jadi ada semacam teori, ya, perkembangan daripada siklon ini. Kalau dia di belahan bumi selatan, itu bergeraknya siklonnya itu berlawanan arah jarum jam. Ya. Kalau di belahan bumi selatan, dia searah jarum jam. Nah, kalau di utara, misalnya ini dari Katulistiwa, nah ini dari Katulistiwa di Bonjol, Pontianak, ya. Dan Palu dan Sorong itu. Nah, ini belahan bumi utara itu arah pergerakan ini, siklonnya ini melawan arah jam dan dia akan bergerak terus ke barat, ya. Bergerak ke barat, sedangkan di belahan bumi selatan dia searah dengan jarum jam dan dia akan bergerak terus ke timur. Nah, gitu. Berarti kalau yang faktor yang mempengaruhi si bibit siklon ini kira-kira nyampe nggak nanti dia Pak ke provinsi Aceh? Kan nomor kan nih Pak. Nah, kalau dari gerakannya itu makin lama dia akan bergerak terus ke barat, ya, maka dia akan semakin menjauh, ya. Nah, kalau seperti 92 ini, kalau dia jadi maka akan dia bergerak terus akan mendekat dengan selatan jauh, gitu ya, dan biasanya akan punah di dekat Australia. Nah, dia kalau sudah sampai ke posisi daratan, itu biasanya dia akan punah dan muncul, tapi dia makan dulu badai. Nah, itu kemungkinan ini selanjutnya akan berkembang menjadi siklon kalau kita lihat dari penurunan tekanan udaranya. Ini Pak, kalau Bapak bilang tadi dia makin menjauhi Aceh, tapi kan sekarang si bibit siklonnya ini lagi dekat-dekat nih sama si Aceh. Terus warna-warna merah ini katanya wilayah yang warna merah akan terjadi potensi hujan sedang lebat. Berarti ada nggak sih Pak pengaruhnya si bibit siklon ini ke provinsi Aceh yang paling dekat dengan si bibit siklon? Oh, ada, sangat berpengaruh, ya. Jadi kalau perkembangannya itu semakin lama semakin meningkat, misalnya di pas 1794 itu gerakan untuk kecepatan tempuhnya itu masih di bawah 64 km per jam, maka pertumbuhan di 94 ini itu akan semakin berkembang. Faktor yang kedua adalah tekanan udara di situ bagaimana.
kalau tekanan udara di situ semakin lama semakin berkurang atau rendah, semakin lama semakin rendah, maka pertumbuhan di 94 itu akan semakin besar. Namun kalau di ujung 94 itu tidak atau pertumbuhannya tidak akan menjadi satu vertikal siklon, menjadi siklon, ya, itu dampaknya saja, ya, dampaknya akan memicu tadi. Nah, kita akan menyusun ya dalam satu analisis arah angin. Nah, jadi seperti streamline, kita lihat di situ apakah ada perkumpulan atau pengumpulan daripada garis massa udara atau adanya belokan angin akibat dari tekanan rendah yang ditimbulkan oleh 94 itu. Nah, kalau ada belokan angin, potensi untuk tumbuhnya hujan, awan hujan itu akan semakin tinggi. Nah, Berarti kan tadi pasti ada nih pengaruhnya sama si provinsi Aceh nih ya Pak. Berarti si rekan-rekan Aceh ini mau tahu dampaknya ini gimana ya Pak? Ada yang ngasih tahu nggak ya? ya, dari sini BMKG itu bibit siklon itu kita pantau, ya, BMKG pusat sudah memberikan pengumuman atau press release tanggal 1 Desember bahwa bibit siklon Merapi itu terpantau di wilayah 94, 92 ya, yang sangat terdampak bagi cuaca di Aceh adalah 94 ini. Ya, jadi di situ kalau tekanan semakin rendah maka akan berubah menjadi TC atau vertikal siklon. Tapi kalau tidak dia akan menjauh. Namun yang menjadi dampak berikutnya adalah garis-garis massa udaranya atau massa udaranya akan menuju kemana. Nah, massa udaranya ini nanti dampaknya ada dua. Yang pertama itu adalah pengumpulan massa udara yang disebut dengan konvergensi. Yang kedua adalah shear atau belokan angin. Ya, dan di situ nanti dampaknya ada lagi dari terbentuknya konvergensi maupun shear itu apa akibatnya bagi cuaca di Aceh, terutama untuk deteksi hujannya. Ya. Berarti BMKG sudah menjelaskan nih ya Pak pada tanggal 1 kemarin. Kemarin Ibu Kepala BMKG dengan Bapak Bupati sudah membuat press release tentang deteksinya ada bibit siklon di wilayah Sumatera dan Saya juga dapat info nih Pak dari ini. Ini kan ada pusaran-pusaran angin nih Pak. Ini pusaran apa kira-kira nih Pak? Ya, ini kemungkinan sudah jadi siklon ya, sudah menjadi tropical siklon. Jadi ini saat ini sudah bergerak ke wilayah Bangladesh atau India ya. Dan kemarin di tanggal 1 dia berada di 94E. Kalau di sini saat ini mungkin sudah di ujung 80-an. Sudah bergerak ke arah sana ya? Kalau ini masih di 90 ya. Nah ini 94 sana, tidak ini dulu 94 ya. Jadi kemarin itu berada di sini bibitnya, kemudian bergerak lawan arah dan jam. Akhirnya siklonnya atau siklonnya terjadi di sini. Maka badai ini akan menghantam atau membentuk hujan di wilayah pesisir daripada India dan Bangladesh ini. India dan Sri Lanka ya. Ada yang menarik nih Pak. Ya. Saya lihat kenapa warnanya beda nih Pak sama yang lain? Ini lebih ke orange gitu, mau ke merah dia Pak. Ya, ini lebih tebal. Kalau perawanannya, maksudnya komposisi awalnya itu lebih tebal dan lebih tinggi di wilayah merah ini. Ya, bentukannya dibandingkan dengan yang masih biru, ya. Jadi ini memang sangat kuat potensi terbentuknya awan maupun hujannya. Terus ada lagi nih Pak, info yang mengatakan bibit siklon yang 92 bukan nih Pak?
itu bukan. Oh, enggak. Itu sudah jadi siklon Oh, yang iya, yang naskah itu ya, Pak? itu ada matanya itu. Kalau ada mata itu sudah jadi siklon ya. Oh, berarti ini yang sangat dekat sama Indonesia nih ya, Pak? Itu enggak, itu tidak terlalu dekat, itu udah di atas Filipina. Ini Agus Pulau Filipina yang sudah menjadi badai tropis ya. Jadi dia bukan bibit siklon lagi, sudah terbentuk siklon. Oh, ini doang lah yang jadinya jadi siklon ya? Jadi siklon. Jadi yang tahu itu makanya dikasih nama. Oh, yang udah ada jadi siklon dikasih nama? Iya, dikasih nama ya. Jadi kalau Indonesia kemarin ada siklon Dahlia, siklon Seroja, siklon 92 itu kemarin sudah dinamai misalnya jadi Teratai. Jadi siklon Teratai karena 94 ini tidak menjadi siklon di Indonesia, maka nggak dikasih nama. Nah, Nyato ini kemungkinan bahasa Filipina ya, karena dia masuk ke dalam TCWC-nya Manila, ya, tropical cyclone watch ya, watch center TCWC. Jadi dikasih nama dengan nama Manila atau nama bahasa Filipina. Ini Pak, kembali lagi kepada yang 94 ini kan belum film ya kan Pak? Ya. Kira-kira ini berlangsung sampai kapan nih Pak si 94 ini? Nah, kalau ini kita harus kembali ke tadi yang ada sedimen yang di mana tadi? Sedimen ya. Lagi yang bukan satu lagi. Satu lagi bukan. Oke, coba di gradien. Ya. Nah, kalau tekanan udaranya ini akan semakin rendah, maka pembentukannya semakin tinggi. Pembentukan siklonnya turun ya. Tekanan udaranya jadi turun lagi menjadi 1000, kemudian jadi 996 misalnya. Itu akan berubah ya. Berubah lagi akan semakin besar. Kalau dalam jangkauan waktu kira-kira berapa lama nih Pak kira-kira si 94 ini bakal hilang atau bakal berkembang nggak sih Pak? Oh, kalau kita lihat pola mataharinya masih di bagian selatan, kemudian pola tekanan udaranya ini semakin lama semakin rendah, maka dia 2-3 hari ke depan masih bisa terbentuk. Ada potensi terbentuk lagi ya. Kalau misalnya ini Desember, matahari semakin ke selatan terus, maka ini akan cepat hilang karena potensi tekanan udara rendah akan berpindah lagi ke lintang yang lebih jauh daripada India ini. Jadi kita lihat proses perpindahan matahari, kemudian massa udara terbanyak dari mana, kemudian nanti ada beberapa indeks monsun ya, kita lihat ini berubah. Tapi kalau kita lihat dari perkembangan 2-9 hari depan akan hilang. Karena masih ada potensi nih Pak, kami perlu saran nih Pak. Kira-kira Bapak ada tanggapan nggak atau harus kami ngapain nih di Provinsi Aceh ini yang paling dekat 94 ini? Ada saran nggak kepada rekan-rekan Aceh? Ya, kalau untuk kita lihat antara 1 sampai 3 hari ke depan potensi di Desember ini memang kita masih memasuki musim hujan. Sudah musim hujan, maka rekan-rekan semua di Aceh itu di wilayah rendah itu patut waspada dengan potensi banjir. Ya. Kalau di wilayah tinggi dengan kemiringan lereng antara 30 sampai dengan 60 derajat, ya, bahkan ada yang 90 derajat lereng, itu harap berhati-hati ya,
akan adanya potensi longsor. Nah, Berarti hampir bisa terjadi longsor juga ya Pak gara-gara si bibit siklon ini ya? Ya, jadi selain daripada bibit siklon ini, memang kita juga memasuki musim hujan. Jadi karakteristik iklim di Aceh itu memang puncak hujan terjadi di hampir rata-rata 80% wilayah Aceh itu puncak hujannya di November. Ya. Kemudian di Desember ada hujan atau tidak ada? Puncak hujan tidak. Secara klimatologis, secara iklim, karakteristik iklimnya Aceh itu di Desember ada penurunan jumlah hujan tapi sedikit, penurunannya sedikit saja. Artinya di Desember itu tetap ada. Daerah mana saja yang kita harus waspadai untuk wilayah potensi banjir? Itu dari mulai Biren, ya, dari mulai Pijaya, Biren sampai dengan ke Aceh Tamiang di wilayah timur. Kemudian di wilayah barat dari mulai Aceh Barat Daya, Nagan sampai dengan Subuh Salam dan Singkil. Nah itu yang potensi yang patut diwaspadai banjir. Kalau untuk wilayah tengah yang longsor itu wilayah Galugus, Aceh Tengah, Benar maupun di bahagian daripada utaranya Aceh Tenggara. Jadi itu potensi untuk longsor. Kemudian untuk wilayah Aceh besar, Pidi maupun Banda Aceh, posisi Desember ini ada memang penurunan daripada hujan, ya. Namun tidak turun secara drastis, tapi hujan tetap ada. Namun itu masyarakat, rekan-rekan kita di jalan yang menggunakan transportasi juga bisa berhati-hati terhadap apa? Visibility. Jadi waktu nyetir mobil atau naik kereta atau motor di Aceh kan menggunakan kereta, jadi juga harus hati-hati terhadap dampak daripada curah hujan. Ya. Nah itu untuk rekan-rekan kita. Kemudian juga memperhatikan lingkungan. Lingkungan kita kan drainase, got, ya. Kemudian tanggul-tanggul itu semoga bisa dibebaskan dari sampah, ada aliran air pada saat hujan itu tidak tahan. Terima kasih banyak nih penjelasannya Pak, sangat baik Pak. Saya sebagai orang awam ini langsung ngerti nih kalau ternyata ada yang namanya bibit siklon ya Pak. Baru tahu saya juga ada bibit siklon. Dan dampaknya sangat-sangat realistis ke Indonesia, khususnya Provinsi Aceh ya Pak. Ya. Kalau bisa ditarik kesimpulan nih, bahwa ada terjadi bibit siklon pada tanggal 1 yang dikeluarkan oleh BMKG sangat berdampak pada wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Aceh yang seperti Bapak Nasrul bilang tadi, untuk wilayah Aceh dari mulai dari Aceh Timur, Tenggara, Barat hingga pada Aceh Besar. Waspadai banjir potensi longsor karena bibit 94P masih mungkin bertahan 2-3 hari ke depan dan Aceh juga masih dalam musim hujan. Terima kasih Bapak Nasrul Abdel yang telah hadir di podcast kali ini dan penjelasannya juga sangat baik kepada rekan-rekan kita di Aceh. Semoga di kemudian hari kita dapat bertemu kembali. Jangan lupa kembali menyaksikan podcast Cuara saya, yaitu Cuaca Menyapa Rakan Aceh Siaga.